Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saprianto. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bengkulu dan saya kelas 11 TKJ. Sekarang saya akan memberitahukan cara membuat simulasi jaringan WAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, sekarang kita langsung aja mulai. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita siapkan perangkat-perangkatnya terlebih dahulu, yaitu 2 buah server, 1 router, 2 buah switch, 8 PC, dan 12 kabel. Oke, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama yaitu router. Routernya itu sebaiknya kalian pilih yang 1841. Letak di sini atau di mana aja. Yang penting ini tempatnya di tengah-tengah. Kemudian kita pilih switchnya itu sebaiknya yang 2950/24. Kemudian kita ambil lagi 2 buah server. Kemudian 8 buah PC. Nah, di sini kan itu PC-nya ada 8 buah. Terus kita bagi menjadi 2, yaitu 4 buah di switch pertama dan 4 buah di switch kedua. Atau di sini namanya switch 0, dan switch 1. Yuk kita siapkan, kita susun. Switch pertama. Kemudian kita pasang kabelnya. Kabelnya itu kabel strike di sini. Nah, sambung dari switch ke PC ke router, maksudnya maaf salah. Atau dari router ke switch. Sama saja. Dari server ke switch juga. Dari server ke switch. Dan dari PC ke switch. Maaf salah. Kan di sini ada 2 switch, yaitu switch pertama dan switch kedua. Nah, di switch pertama itu ada 4 PC. Nah, dari PC 0 sampai PC 3 itu perkabelannya ke switch yang pertama. Terus PC 4 sampai PC 7 itu perkabelannya ke switch kedua.
Maaf biar kalian tidak bingung, sini saya namain aja. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ini yang kedua. Dan ini server pertama dan ini server kedua. Ini server pertama. Nah, ayo kita lanjut ke kabelannya. Terakhir itu PC3 ke switch pertama, kasih kamera 06, PC keempat sampai ke 7 ke switch yang kedua. Nah, setelah itu kita mengkonfigurasi IP. Yang pertama kita konfigurasi IP server pertama. Kita klik desktop, IP konfigurasi, static. Nah, kemudian IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.1. Kemudian kita klik tab supaya subnet mesh-nya masuk sendiri. Pokoknya begitulah. Kemudian kita tulis juga di sini default gateway-nya 192.1.10. Kemudian kita pergi ke service DHCP. Kita service-nya kita on dulu. Kemudian kita tulis default gateway-nya. Default gateway-nya sama seperti yang tadi, yaitu 192.168.1.10. Kemudian start IP address-nya kita isi dengan 2 dan maximum number of user-nya 10. Kita save. Kemudian silang saja nggak apa-apa. Kemudian kita konfigurasi ke server kedua sama seperti tadi. Klik server 2, klik desktop, klik IP configuration, tulis IP address-nya 192.168.2.1. Kemudian tap lagi supaya subnet mask-nya masuk sendiri. Kemudian kita isi default gateway-nya 192.168.2.10. Nah, kemudian kita masuk ke service lagi, kemudian DHCP. Kemudian service-nya itu ini harus kita on juga sama seperti tadi. Kemudian default gateway-nya kita isi yang tadi yang di server kedua 92.168.2.10. Kemudian start IP address-nya sama seperti tadi 2. Kemudian maximum number of user sama seperti tadi 10. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita silang saja. Di sini semua talinya sudah hijau semua, artinya itu sudah terhubung. Nah, di sini dari router ke switch itu masih merah karena itu belum dihubungkan. Cara menghubungkannya yaitu klik routernya, kemudian kita pergi ke CLI, kemudian nah di sini ada tulisan pilihan yes atau no, yes or no. Nah, di sini kita tulis saja no. Kemudian kita enter, kemudian enter lagi. Setelah itu kita tulis enable untuk mengaktifkannya. Kemudian enter, terus kita klik config T. Setelah itu enter, setelah itu kita terus lagi kita tulis, maaf sebentar, kita tulis interface FA, maaf tidak spasi, 0/0, kemudian enter, kemudian kita klik tulis IP address, kemudian kita masukkan default gateway yang di
server pertama, yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita masukkan subnet masknya juga yang di server pertama. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita tulis lagi no shutdown. Kemudian enter. Setelah itu kita enter lagi, baru kita klik exit. Kemudian enter lagi exit. Kemudian kita tulis write. Kemudian enter. Setelah itu kita klik exit jika sudah ada tulisan oke seperti ini. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi yang kedua, yaitu yang pertama sudah nih, kita lihat di sini kabelnya sudah hijau, ini baru hijau, sudah hijau semua, sudah terhubung. Nah, kenapa yang switch kedua dengan router ini belum terhubung, masih merah? Karena itu belum kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan juga. Itu kita enter sama seperti tadi, kita klik enable. Kemudian enter, kemudian kita tulis config, kemudian enter, terus kita tulis interface FA0/1, kemudian enter, kita klik IP address sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan default gateway yang kedua, yaitu kemudian spasi, kita masukkan subnet masknya. Oh ya, untuk memisah default gateway dan subnet masknya itu diberi spasi, sama seperti yang di atas itu harus dikasih spasi. Terus kita klik enter. Kemudian kita tulis no shutdown, kemudian enter. Setelah itu kita enter lagi, kita klik exit, kemudian enter, exit, kemudian enter, kita klik write, kemudian enter, terus kita klik exit. Oke, enter. Setelah itu kita silang. Nah, di sini sudah hijau, ini belum karena belum tersambung mungkin. Nah, ini udah hijau semua kan. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP PC dari PC 0 sampai PC 7, yaitu dengan cara nama klik PC ya. Dari PC 0 kita klik PC 0, kita pilih desktop, IP address, kemudian DHCP. Nah, jika tulisannya sudah DHCP request successful, itu artinya sukses atau IP-nya itu betul, semuanya benar. Jika ada tulisan DHCP failed, itu gagal, pasti ada yang salah. Tulisannya harus seperti ini, itu tandanya sudah betul. Kita silang dan seterusnya dari 0 sampai 7 sama seperti itu. Ini yang isi 1, isi 2. Isi 3, isi 4 maksudnya. Isi 5. Isi 6. Dan terakhir isi 7. Nah, setelah kita konfigurasi,
Terus kemudian kita tes, Nah, di sini pertama saya akan mengetes PC 0 dan PC 4. Kita lihat dulu ya IP di PC 4. Nah, itu IP-nya 192.168.2.2. Kemudian kita klik PC 0, kita klik, kemudian kita pilih command prompt, kemudian kita tulis ping, masukkan IP address-nya, kemudian kita enter. Tunggu. Nah, jika terdapat request timeout, berarti terdapat kesalahan. Jika terdapat tulisan reply time IP yang dituju, maka itu berhasil. Nah, kenapa di sini tulisannya request timeout? Karena PC 0 itu beda jalur dengan PC 4. PC 4 itu satu jalur dengan PC 5, 6, 7, dan PC 4 itu satu jalur dengan PC 5, 6, dan 7, yaitu karena dia satu switch. Nah, dan PC 0 itu terhubung dengan PC 1, PC 2, PC 3 karena mereka satu switch atau satu jalur. Kalau nggak percaya, ini tadi kan sudah saya sebutkan, jika terdapat tulisan reply time IP yang kita tuju, maka itu berhasil. Nah, di sini kita akan menghubungkan PC 0 dengan PC 1. Nah, di sini IP yang kita tuju yaitu 192.168.1.3. Kemudian kita klik PC 0, kemudian kita klik command prompt, kemudian kita tulis lagi ping, kemudian kita klik IP address PC 1 192.168.1.3. Maaf, saya lupa, kita periksa dulu supaya nggak ada kesalahpahaman. Juta. Kemudian kita masukin 1.3, kemudian kita enter. Nah, di sini ada, maaf tadi saya salah bicara, yaitu reply from bukan reply time. Nah, jika terdapat tulisan reply from, itu tandanya berhasil. Jika request timeout seperti ini, tandanya itu ada kesalahan. Nah, di sini kan berhasil karena mereka satu jalur atau satu switch, satu jalur lah, pokoknya satu jalur seperti itu. Nah, kalau nggak percaya lagi, kita coba lagi ya di PC 4 dan 5. Nah, di sini kita lihat IP yang kita tuju yaitu PC 5. Yaitu ini itu IP address-nya 192.168.2.3. Kemudian kita klik PC 4, command prompt, kita pingi, lalu masuki IP address-nya. Maaf, saya lupa. Tulis 2.3. Nah, di sini ada bacanya reply from. Nah, tandanya itu berhasil. Nah, jadi sekian saja penjelasan dari saya tentang simulasi pembuatan jaringan WAN. Jangan lupa untuk kalian like videonya, subscribe, dan share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian supaya mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.